Nah, peristiwa kilometer 50 itu jangan dilihat sebagai soal agama, itu soal negara yang gagal melindungi warga negaranya. Itu saya kira poin. Selalu ada imajinasi tentang penghukuman, yaitu yang kita sebut dosa, dan karena itu soal neraka tuh. Jadi Pak Amin memang karena punya latar belakang juga sebagai rohaniawan di dalam bentuk yang lebih publik, dia mengerti bahwa ada energi publik yang tetap menuntut ada klarifikasi dan bahkan ada penghukuman terhadap peristiwa di kilometer 50. Kan dalam 2 bulan ini seolah kita lupakan itu. Padahal itu adalah monumen yang akan diingat orang tentang keserakahan negara, tentang kebrutalan negara. Jadi kejahanaman itulah yang sebetulnya diingatkan oleh Pak Amin Rais. Lepas dari itu terminologi rohani, tapi negara yang terus-menerus mempersekusi dan menguber, mengintai warga negaranya dengan alasan apapun, itu yang disebut politik jahanam tuh. Karena negara tidak paham bahwa dia di belakang pikiran Amin Rais ada pikiran negeri, ada pikiran bangsa yang berupaya untuk mengingatkan bahwa kesetaraan manusia itu harus betul-betul diajukan sebagai fondasi bangsa ini. Nah, peristiwa Laskar FPI itu nggak mungkin sekedar dihilangkan dengan isu-isu ghosting, isu-isu kudeta semacam-macam itu. Tetap itu adalah catatan hak asasi manusia bahkan di seluruh dunia. Ada sinisme, ada upaya untuk terus mau bertengkar, tapi sinisme dan pertengkaran itu bagian dari keinginan kita untuk mengaktifkan nalar publik. Jadi Amin Rais sebetulnya terus ada di dalam nalar publik. Sesekali orang anggap, ya Amin Rais kok jadi ke kanan. Enggak, dia bukan ke kanan. Dia hanya ingin mengingatkan ada versi kanan yang dilupakan negara. Sama seperti ada versi kiri yang juga merupakan bagian dari sejarah kita. Kilometer 50 ini di dalam keranjang politik. Karena kita lihat itu latarnya adalah persaingan politik antara Istana dan FPI. Nah, peristiwa kilometer 50 itu jangan dilihat sebagai soal agama, itu soal negara yang gagal melindungi warga negaranya. Itu saya kira poinnya. Dunia kita hari ini diasuh dengan prinsip-prinsip bawa kembali demokrasi, bawa kembali hak lingkungan hidup, bawa kembali kesetaraan gender segala macam. Nah, diksi-diksi ini nggak ada pada presiden. Itu kedunguan dari istana ada di situ. Bukan presidennya dungu, tapi pembisiknya nggak mampu untuk menghubungkan masa lalu kita yang kaya dengan pengalaman hak asasi manusia dengan soal 50 ini nih. Seolah-olah nggak ada hubungannya antara ambisi negara dengan peristiwa di kilometer 50. Itu sentral loh di dalam kemampuan komunikasi istana, dan itu yang nggak ada tuh. Pak Amin Rais dari zaman Orde Baru diksinya selalu begitu tuh, kuat itu, dan afirmatif dalam soal-soal keagamaan tuh. Tetapi Amin Rais datang ke istana. Bayangkan kalau Amin Rais bilang neraka jahanam, dia cuma kumpulin pers lalu ngomong begitu tuh, sehingga nggak ada simbol bahwa dia masih percaya pada Jokowi istana. Dia datang ke istana karena percaya ada harapan gitu. Walaupun dia tahu bahwa di ujung sana itu yang anti harapan ditunggu di neraka jahanam itu. Kan orang istana mesti punya kecerdasan untuk membaca kalimat Amin Rais itu. Jadi poin saya adalah kecerdasan istana itu makin lama makin menurun untuk membaca psikologi publik, dan itu yang menyebabkan akhirnya buzzer yang diajukan ke depan kan. Kan kalau istana punya kemampuan argumentasi, mengolah narasi secara diplomatis, mengucapkan peristiwa itu ke publik sebagai harapan penegakan HAM, buzzer ini sebenarnya bagian yang merusak istana, tapi disewa terus karena istana nggak mampu menyewa pikirannya sendiri itu.